Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita ditanyakan pada saat ini, apakah yang paling Bapak, Ibu, saudara-saudari butuhkan saat ini? Jawaban kita bisa beragam. Mulai dari uang untuk memenuhi kebutuhan, kesehatan atau kesembuhan dari penyakit, pekerjaan yang lebih layak, anak-anak kita menikah, atau bahkan melihat cucu-cucu kita menikah, dan lain sebagainya. Sangat berbeda dari yang kita butuhkan tadi. Pemazmur dalam teks yang baru kita baca ini mengatakan yang paling dia butuhkan ialah hidup dalam kasih setia Tuhan. Sesungguhnya kita semua telah hidup dalam kasih setia Tuhan. Di Mazmur 33 ayat 5b dikatakan, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Misericordias Domini, ini adalah nama minggu kita pada saat ini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Namun, banyak dari antara kita tidak melihat, tidak merasakan, tidak mensyukuri, dan tidak menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Untuk itulah, pada minggu ini kita diarahkan untuk hidup dalam kasih setia Tuhan. Atau dengan perkataan lain, supaya kita melihat, kita merasakan, kita mensyukuri, dan kita menyaksikan kasih setia Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau begitu Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimanakah seharusnya seseorang yang hidup dalam kasih setia Tuhan itu? Lewat teks ini ada 3 hal yang seharusnya kita miliki. Yang pertama adalah hidup bersyukur karena Tuhan. Ngolu nama dok mauliate di debata. Ketika dunia ini memberikan 1000 alasan untuk menangis, Tuhan memberikan kita 1.000.000 bahkan tak terhingga alasan untuk tetap tersenyum. Ketika dunia ini memberi 1000 alasan untuk bersungut-sungut, Tuhan memberikan kita 1.000.000 bahkan tak terhingga alasan untuk tetap mengucap syukur. Pemazmur berkata di ayat 1, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita hidup bersyukur karena Tuhan. Pertama, karena Dia baik.
nabasado tuhattai. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, sering sekali mereka berbuat salah. Mereka memberontak, bahkan melupakan Tuhan. Mereka bersungut-sungut karena tidak ada makanan. Mereka bersungut-sungut karena tidak ada daging. Mereka menduakan Tuhan dengan membuat patung untuk mereka sembah. Mereka melupakan Tuhan dengan bersandar pada bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan tetap setia dan peduli untuk menyelamatkan mereka. Kita hidup bersyukur karena Tuhan. Kedua, karena Dia perkasa. Pemazmur menantang orang-orang di ayat 2 dengan berkata, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Tangan Tuhan yang perkasa yang telah memukul tentara Mesir di tengah laut Teberau. Tangan Tuhan yang perkasa yang sanggup merobohkan tembok Yeriko hanya dengan dikelilingi oleh orang-orang Israel. Dan yang paling besar, tangan Tuhan yang perkasa yang sanggup mengalahkan maut lewat kebangkitan Yesus Kristus. Dia mati supaya kita hidup. Jikalau demikian, masih adakah alasan kita untuk tidak bersyukur? Sesungguhnya tidak ada. Atas kebaikan dan keperkasaan Tuhan, Dia hanya meminta kita bersyukur. Kita tidak sanggup untuk membalas kebaikan dan keperkasaan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Disebut dalam segala hal, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan untung maupun dalam keadaan rugi. Dalam segala hal. Ketika kita dalam keadaan berkelimpahan, tidak ada masalah dengan mengucap syukur. Tetapi bagaimana ketika kita dalam penderitaan, ketika kita berkekurangan, ketika kita dalam keadaan kesusahan, ketika kita dalam keadaan keterpurukan? Sulitkah? Ya, sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Dalam Kidung Jemaat 439 disebutkan, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Di ayat 2 dikatakan, adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Maka di dalam keadaan susah, penderitaan, kekurangan, di tengah taupan keras yang melanda kehidupan kita, ketika kita hampir putus asa dan letih lesu, mari hitunglah berkat Tuhan. Maka niscaya kita akan kagum oleh kasih-Nya yang memaksa kita untuk senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Hiduplah bersyukur kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Maka setiap pagi, setiap hari selalu ada saja yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan itu adalah hidup berpegang pada hukum Tuhan dalam segala waktu. Manotong mangaradoti uhum ni dewata. Ungkapan syukur dan puji-pujian tidak cukup hanya di bibir saja, melainkan harus nampak dalam ketaatan pada hukum Tuhan.
Hukum Tuhan yang ada pada perintah dan firman-Nya harus kita jadikan sebagai pegangan yang membawa kita kepada keselamatan. Ibarat seorang anak yang menggenggam tangan ibunya di pasar. Apabila si anak melepaskan genggamannya, bisa jadi dia akan celaka atau tersesat. Demikianlah orang percaya terhadap hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu menjadi pagar bagi kita yang membatasi kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hukum Tuhan itu juga menjadi cermin bagi kita, tempat kita berkaca apakah apa yang kita kerjakan atau perbuat masih sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Hukum Tuhan itu juga berguna sebagai pelita bagi kita yang menyuluh kita dalam perjalanan supaya kita tidak tersesat. Di ayat yang ketiga disebutkan, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ada kata di segala waktu. Manotong. Berarti tidak hanya sekali, tidak musiman, tidak tergantung mood. Misalnya, minggu lalu kan aku udah gereja, minggu ini gak usahlah dulu. Atau tadi kan aku udah berdoa, sekarang gak usahlah dulu. Hati-hatilah. Setiap saat si iblis berusaha keras untuk menyesatkan kita. Maka jangan pernah lepaskan hukum Tuhan. Genggamlah terus-menerus. Sebagaimana Tuhan perintahkan kepada Yosua sewaktu menggantikan Musa untuk memimpin Israel memasuki tanah Kanaan. Di Yosua 1 ayat 7 disebutkan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikian jugalah kamu. Berpeganglah dalam hukum Tuhan di segala waktu. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, hidup dalam kasih setia Tuhan adalah hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan. Marpakirimon holan tu Tuhan debata. Di ayat 4 disebutkan, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umatmu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Ada kata ingatlah dan perhatikanlah. Dua kata ini adalah seruan orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Kita akan disebut hidup jika kita masih memiliki pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan itu bagaikan sauh, bagaikan jangkar bagi orang percaya. Kita tahu sauh itu atau jangkar itu adalah penambat kapal ke dasar perairan, sehingga tidak berpindah karena hembusan angin atau gelombang. Demikianlah pengharapan itu bagi kehidupan orang percaya. Dia akan menambat, dia tidak akan terhempas oleh karena gelombang kehidupan. Bapak Ibu, tanpa makan kita bisa bertahan hidup beberapa hari. Tanpa minum kita bisa bertahan hidup beberapa jam. Namun tanpa harapan kita hanya akan tahan beberapa menit saja. Itulah pentingnya pengharapan. Kita berharap kepada Tuhan karena Dia setia mengingat dan memperhatikan kita. Dia setia mengenali kita, melebihi kita mengenali diri kita sendiri. Di Matius 10 ayat 30 dikatakan, dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Kita sendiri tidak tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Itu adalah bukti Tuhan setia mengenali kita lebih dari kita mengenali diri kita sendiri. Dia juga setia memperhatikanmu.
Tuhan berkata dalam Yesaya 49 ayat 16, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Dalam bahasa Batak, idama nunga pola ahu manguhir honho tu bagasan tangaku duasa, totong doa keparikmu di jolokku. Tuhan melukiskan kita di telapak kedua tangannya. Maka Dia selalu setia memperhatikan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Berharaplah hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Berharap kepada manusia atau kepada dunia ini sering mengecewakanmu. Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Marjea mabawa namar haposan tu jolma, manang tu bolon ni botohonna, gabe di pasuru rohana sian Jehova." Sebaliknya, Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Alai martua mabawa namar haposan tu Jehova, jala Jehova dibahen haporusanna." Di ayat 8 juga ditekankan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 8 sebagai lanjutan dari berkat yang diberikan tadi disebutkan, orang yang mengharapkan atau menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maka orang-orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Akhirnya, tujuan dari semuanya itu adalah disebutkan pada ayat kelima di teks khotbah kita hari ini, yaitu supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Melihat kebaikan Tuhan, bersuka cita, bermegah bersama-sama milik Tuhan, itulah arti hidup dalam kasih setia Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami supaya kami hidup dalam kasih setia Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, firman-Mu mengajar kami bahwa orang-orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan adalah orang-orang yang hidup bersyukur karena Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan supaya kami mensyukuri apapun yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga di dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan kami mampu bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang perkasa. Tuhan, tolonglah kami juga supaya kami hidup berpegang pada hukum-Mu dalam segala waktu. Jangan biarkan kami melepaskan sekalipun atau sebentar pun seluruh hukum-hukum-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dan ajarlah kami supaya kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena kami tahu orang-orang yang berpengharapan kepadamu tidak akan kecewa, melainkan mendapat berkat yang melimpah. Tuhan, mampukanlah kami seluruh umat-Mu ini untuk menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarlah doa permohonan kami ini. Amin.